Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Ziandini Hunafa. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di program Berita Inspira. Pertanggal 1 Juni 2024, warga sudah harus mendaftarkan KK dan KTP untuk mendapatkan subsidi gas 3 kg. Dengan itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi kawasan stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG untuk meninjau dan mengecek secara langsung pengisian LPG 3 kg serta kondisi fisik tabung gas. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan didampingi PJ Gubernur Jabar, B.I. Mahmudin dan jajaran melakukan kunjungan kerja ke stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG atau SPPBE di Jalan Kerkhoff, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Zulhas mengecek secara langsung pengisian LPG 3 kg dan mengecek kondisi fisik gas 3 kg yang akan disubsidi kepada warga. Zulhas meminta kepada pihak SPPBE agar tabung gas 3 kg yang sudah berkarat agar diperbaiki atau diganti sehingga aman saat digunakan warga. Selain itu, Zulhas juga meminta agar pendistribusian subsidi LPG 3 kg kepada warga tidak dipersulit. Ya, tadi saya lihat langsung di sana. Di tabung itu kalau sudah lama kan ya namanya besi karatan ya Pak. Karatan. Nah, itu perlu di-repair. Kalau tidak di-repair, kalau dipaksa isi terus, ada yang sudah yang ngendap, yang tidak bisa dipakai lagi, atau tabungnya juga terkarat, timbangannya mungkin juga jadi berkurang gitu. Ya, kalau dipaksa terus itu bisa merugikan konsumen. Seperti diketahui, pertanggal 1 Juni 2024, warga sudah harus mendaftarkan KK dan KTP untuk mendapatkan subsidi gas 3 kg dan pihak SPPBE telah melakukan pendataan agar subsidi gas LPG 3 kg tepat sasaran. Dari Cimahi, Jawa Barat, tim Berita Inspira melaporkan. Pemirsa, Peradi Balai Bandung siapkan pendampingan hukum satu pengacara satu desa untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Guna memberikan pelayanan serta pengetahuan terkait permasalahan hukum, pemerintah Kabupaten Bandung bersama Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi Balai Bandung siapkan pendampingan hukum satu pengacara satu desa untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Pendampingan satu pengacara satu desa tersebut dituangkan dalam aplikasi yang digagas Peradi Balai Bandung, yakni Akang Desa atau aplikasi hukum menjangkau desa. Hal tersebut ditegaskan Bupati Bandung serta Ketua DPC Peradi Balai Bandung dalam acara pelantikan kepengurusan DPC Peradi Kabupaten Bandung di Sabilulungan soreang. Dan semoga ini jadikan suatu media dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama bagian mengenai persoalan hukum. Yang tentunya hukum ini kan ada hukum tata negara, hukum pertanahan dan sebagainya, sehingga ini kan perlu adanya sinergitas dengan pemerintah daerah. Dan setelah ngobrol dengan audiensi dengan Peradi Balai Bandung, nanti ada program Akang Desa, sehingga advokat hadir di desa dan kepala desa ini paham tentang regulasi sehingga tidak ada ketakutan. Ya, siapapun yang datang ke desa, baik itu teman-teman PES ataupun siapapun, selama itu benar sesuai dengan aturan, nggak usah takut. Akang Desa ini kan bentuknya aplikasi. Nanti itu kalau itu per desa, nanti ada pilihan per desa. Itu bisa diklik oleh warga desa nanti per desa. Jadi bisa konsultasi hukum dengan advokatnya yang ada di desa itu, siapa yang bertugas di sana. Jadi artinya dia pun advokatnya di luar kota apapun di mana itu bisa menjangkau. Terobosan yang digagas DPC Peradi Balai Bandung tersebut menunjukkan sinergitas yang baik antara Peradi bersama pemerintah Kabupaten Bandung, di mana peran organisasi profesi advokat atau pengacara dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan. Bahwa mereka akan membuat suatu aplikasi ya, yang bisa nanti berkaitan dengan satu desa. Tujuannya adalah karena di sini kan ada ratusan desa, jadi
kurang 30-an kecamatan, sehingga kalau ada advokat yang hadir di setiap desa, maka itu akan memberikan bimbingan nanti kepada kepala desa tentang hukum. Karena banyak sekali sebenarnya kepala desa ini terjerat hukum sebenarnya bukan karena keinginannya untuk melanggar hukum, tapi ketidaktahuan tentang hukum sehingga dianggap bisa menyalahgunakan kewenangan atau keuangan negara. Padahal sebenarnya belum tentu juga ada. Selanjutnya, melalui aplikasi bantuan hukum Akang Desa ini, masyarakat di desa-desa dapat mendapatkan pelayanan bantuan serta konsultasi hukum secara gratis. Tak hanya itu, Akang Desa pun akan mengawal sistem ketertiban hukum aparat pemerintahan dari mulai tingkat desa. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnayadi melaporkan. Proposal baru guna mengakhiri perang Israel-Hamas kembali mengemuka setelah diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden pekan lalu dan mendapat respon positif dari berbagai pihak. Berikut liputannya. Tentara Israel terus bergerak di Rafah, kota di ujung selatan Gaza. Proposal baru pun diumumkan di Gedung Putih. It's time for this war to end. Jumat waktu setempat, Presiden Joe Biden mengumumkan sebuah proposal yang menurutnya diajukan Israel. Israel's made their proposal. Hamas says it wants a ceasefire. This deal is an opportunity to prove whether they really mean it. Biden menyebut proposal ini sebagai proposal baru komprehensif, bukan secara eksplisit sebuah gencatan senjata di tengah masih berlangsungnya negosiasi. Fase pertama proposal ini menyerukan jeda pertempuran selama 6 pekan dan penarikan pasukan Israel dari wilayah padat penduduk, lalu pembebasan ratusan tawanan Palestina dari penjara Israel, disertai pelepasan sebagian sandera, paling rentan oleh Hamas. Dilanjutkan fase kedua di mana Israel menarik seluruh pasukannya dari Gaza, disertai pembebasan sandera selebihnya. Pada fase ketiga, rekonstruksi Gaza bisa dimulai. Proposal gencatan fase ini mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk dari Menhan dan Presiden terpilih Indonesia dalam sebuah forum keamanan di Singapura. Although we have to further study the details of this proposal put forward and announced by President Biden, we do view this proposal as an important right step in the direction that we have to go. We view this as an important step forward. Tapi pengumuman Gedung Putih tak memuaskan semua pihak. The United States, first of all, should recognize that a call, an international call, a very, very firm call for a ceasefire should come from the White House yesterday, 6 months ago. The White House should call for a permanent ceasefire. Sementara analis juga mencermati masih belum jelasnya sejumlah poin proposal baru ini. What Biden is trying to say is that Hamas has been so badly damaged that they're incapable of launching another attack. And the one thing that is kind of vague about this proposal, as opposed to some others, is who governs Gaza after Israel withdraws. Lewat berbagai pernyataannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan proposal yang diumumkan Biden kurang lengkap karena Israel tetap bertekad menghabisi kemampuan Hamas secara militer maupun secara struktural. Sedikitnya 2 rekan koalisi Netanyahu dari sayap ultra kanan bahkan mengancam keluar kabinet bila Israel melaksanakan proposal ini. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, dibandingkan negara di Asia dan Eropa, layanan kereta api di Amerika Serikat relatif ketinggalan. Baru-baru ini muncul inisiatif melakukan modernisasi dan revitalisasi layanan di kereta Amerika Serikat. Selama tahun fiskal 2023, sekitar 28 juta warga Amerika Serikat melakukan perjalanan menggunakan layanan perusahaan kereta api Amtrak, melebihi angka pra-pandemi. Yeah, it's super easy, very convenient. It's faster than the bus because there's obviously no traffic and I enjoy taking train. It's relaxing. Tapi layanan kereta saat ini oleh penggunanya banyak dianggap kuno, lambat dan juga mahal. Baltimore's 40 minutes from here. Amtrak used to be like 9 or 12. Now it's quadruple that and it makes no absolute sense.
Jaringan rel kereta penumpang juga terpusat di bagian timur laut Amerika Serikat, seperti New York dan Washington DC. A daily journey here in the Northeast Corridor would be a relatively painless experience. It would be slower than it should be. That's going to get better soon. But you know, it's 2 hours and 50 minutes from here in Washington DC to New York City, for example. It's quiet, it's clean, it's a decent enough ride. If you were to try to go to, say, Los Angeles from here, that is a solid 2 days, 2.5 days journey. You'll have to change trains in Chicago. Pemain lain mulai mengisi kevakuman layanan, termasuk Brightline yang melayani transportasi antar kota di Florida dan baru memulai pembangunan layanan kereta cepat dari Las Vegas ke Los Angeles di bagian barat AS. Kebijakan transportasi di Amerika Serikat selama ini lebih banyak ditujukan pada mobil pribadi dan pengembangan infrastruktur jalan raya serta jalan antar kota dan juga bandara dan perjalanan lewat udara. Kereta tak banyak dibahas dan sebagai salah satu dampaknya, layanan kereta di Amerika Serikat relatif tertinggal dibandingkan negara-negara di Eropa dan juga sejumlah negara Asia termasuk Tiongkok. Presiden Joe Biden dikenal sebagai pendukung kuat kereta dan selama puluhan tahun menjadi senator, ia hampir setiap hari menggunakan Amtrak antara kediamannya di Delaware dengan tempat kerjanya di ibu kota AS. Kini sebagai presiden, ia juga pendukung kuat revitalisasi jalur kereta. This will be truly transformational for U.S. passenger rail. In this one bill, the Bipartisan Infrastructure Law, Amtrak got more funding than it had in the last 50 years combined. So we've been coasting for a long time. The U.S. had made significant investments in the railroads in the last century, and then we've been coasting on that. And this is an opportunity to really reinvest and modernize with a new era of passenger rail. Amtrak saat ini memiliki layanan kereta cepat bernama Acela, melayani rute antara Boston dengan Washington DC. Sejumlah proyek kereta cepat juga sedang digulirkan antara Dallas dan Houston di Texas, Atlanta ke Charlotte, Chicago ke St. Louis, dan Seattle ke Portland. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara dengan berbagai berita pilihan jelang Pilkada serentak 2024. Tetaplah bersama kami di program Berita Inspira.